Hai guys, ada yang nanya sama aku seperti ini. Bagaimana caranya agar pada saat menyalakan dupa dan dupa tersebut tidak ke arwah lain tetapi hanya untuk anak asuhnya kita saja. Biasanya pada saat kita mau membakar dupa untuk si anak, baik itu saat masuk pertama kali ke rumah orang tua asuhnya atau pada saat di dalam rumah dan sedang makan, sebutkan saja nama anak asuh kalian. Kalau seperti saya, kan memang kebetulan anak asuhnya banyak, tetapi masih bisa disebutkan satu persatu namanya. Tetapi kalau memang yang udah sampai puluhan atau ratusan anak asuh di rumah, kan gak mungkin disebutkan semua anak satu persatu setiap pada saat pemasangan dupa. Kalau yang anak asuhnya banyak, kalian hanya bilang begini saja, Mami pasang dupa ini hanya untuk anak-anak arwah asuhnya Mami yang ada di rumah ini. Jadi dengan kalian bilang seperti itu, dupanya hanya bisa ditujukan untuk anak-anak asuh kalian yang ada di rumah. Sama halnya seperti pada saat memberikan makanan baik di rumah atau di luar rumah, harus menyebutkan nama si anak asuh kita. Karena bagaimanapun juga, pasti di sekeliling rumah akan ada aja spirit lain yang berkeliaran. Apalagi kalau kita bawa jalan-jalan ke tempat makan lain. Di luar sana, dimanapun juga pasti banyak sekali arwah-arwah yang kelaparan karena tidak ada tempat tinggal dan yang memberi mereka makanan. Jika kita membawa anak arwah kita pergi makan di luar dimanapun itu juga, pada saat kita tidak bilang untuk anak arwah kita, maka bisa jadi spirit lain yang tertarik kemudian ikut atau mengambil makanan tersebut. Dengan kita menyebutkan nama si anak asuh kita, maka spirit lain yang tidak jelas tidak bisa ikut mengambil bagian makanan yang dari kita kasih. Saya juga pernah dapat cerita, ada salah satu orang tua asuh membawa anak asuhnya holiday seperti camping di taman gitu. Lalu dikasihlah makanan kue sama maminya untuk anak asuhnya. Tetapi maminya hanya bilang begini, "Nak, ini ada kue buat kamu makan ya." Nah, karena dia atau maminya hanya bilang, "Nak, makan ya, ini buat kamu." Dan kebetulan di dekat mereka ada juga spirit-spirit yang lain yang tidak dikenal. Mereka ikut makan karena panggilnya cuma Nak. Nak itu kan artinya anak. Jadi anak manapun juga bisa ikut makan. Kemudian maminya belum sadar, ternyata ada spirit anak kecil lain yang ikut makan juga di sana. Setelah itu mereka pulang ke rumah dan ternyata anak arwah yang di luar ikut pulang ke rumah juga karena merasa dapat makanan, jadinya ngikut deh. Terus kak, bagaimana dia bisa tahu kalau ada spirit anak kecil lain yang tidak jelas bisa ikut masuk ke dalam rumah? Karena maminya sering mengalami kejadian tidak enak di rumah sejak kepulangan dari holiday campingnya. Dan yang biasanya di rumah baik-baik saja, anak bayi si maminya, ini bayi manusia ya, nangis terus-menerus nggak stop. Babynya kalau udah menjelang malam selalu nangis. Pada akhirnya maminya tanya kepada orang yang memang dapat melihat. Nah dari situ baru dikasih tahu ada anak atau spirit lain yang auranya negatif ikut masuk ke dalam rumah karena yaitu merasa dapat makanan. Dia kenyang jadi ikut tinggal di rumah. Maka dari itu dimanapun dan kapanpun akan lebih baik jika kita tetap menyebut nama anak asuh kita. Walaupun pada saat habis jalan-jalan dan mau pulang ke rumah, kalian bisa bilang di dalam hati saja. Misalnya ya, Mami abis bawa Dom-Dom jalan-jalan ke taman. Sekarang udah mau masuk ke dalam rumah nih. Biasanya Mami akan bilang seperti ini, "Oke, kita pulang ya Dom-Dom. Cuma Dom-Dom yang bisa masuk ke rumah ini. Siapapun yang dari luar tidak bisa masuk." Dengan menyebutkan nama anak asuh kita, maka spirit lain tidak bisa ikut pulang dan masuk ke dalam rumah. Kalian jangan bilang, "Yuk nak, kita pulang yuk." Nah, abis itu nggak tahu siapa anak siapa aja bisa ikut pulang masuk ke dalam rumah loh. Oh iya, untuk pemasangan dupa jangan lewat dari jam 10 malam ya, karena bisa mengundang ketertarikan spirit dari luar. Setiap dupa waktu bakarnya pasti berbeda-beda. Seperti dupa stick atau batangan, ada yang habisnya setelah 1 jam atau 1 jam setengah, atau ada juga yang 2 jam. Jadi kalian bisa kira-kira kalau memang dupanya lama bakarnya, kalian bisa bakar lebih cepat jam 8 atau jam 9 malam saja. Kalau dupanya kerucut, biasanya cepat habisnya, paling 10-15 menit udah selesai. Oke guys, jadi itu sedikit penjelasan dariku ya. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa berkomentar di kolom komentar video ini, tetapi dengan komentar atau pertanyaan yang positif. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, aku serahkan kembali kepada kalian semua. Aku tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Luktep, dan juga Gumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen yang positif, dan juga di share ya. Terima kasih.